Dalam sejarah kuno Nusantara, terdapat sebuah kerajaan yang disinyalir sebagai kerajaan terbesar dan termaju di Nusantara. Setelah kerajaan ini runtuh, tak ada lagi kerajaan selanjutnya yang mampu menyaingi kebesaran dan kemakmurannya. Kerajaan ini juga disinyalir berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Tumasik atau Singapura, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Filipina. Kerajaan ini disebut dengan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan kuno terbesar dalam sejarah Nusantara. Walau sekarang kerajaan ini sudah punah, tapi bekas-bekas kejayaan kerajaan Majapahit masih tersimpan rapi di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini peninggalan sejarah Majapahit mulai dari makam raja, candi, petilasan, hingga barang-barang peninggalan kerajaan masih bisa kalian lihat sesuai dengan bentuk aslinya. Mengapa saya tertarik membahas sejarah kerajaan Majapahit? Karena setidaknya kesuksesan kerajaan ini juga banyak menginspirasi Indonesia saat ini. Contohnya warna merah putih pada bendera Indonesia disinyalir hampir sama dengan warna belang merah putih untuk bendera kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan kalimat yang berasal dari era kerajaan Majapahit. Tepatnya berasal dari Empu Tantular, seorang sastrawan era Majapahit yang tertuang dalam karya sastra Jawa kuno berjudul Sutasoma. Sekarang kalimat ini menjadi semboyan Indonesia, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ini sesuai dengan cita-cita kerajaan Majapahit yang sempat terwujud di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, di mana di saat itu kerajaan Majapahit berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang masing-masing daerahnya memiliki perbedaan warna kulit dan juga budaya. Salah satu hal lagi yang menarik dari sejarah kerajaan Majapahit adalah munculnya kisah Sabdo Palon Nagih Janji yang akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh netizen. Walaupun keberadaan Sabdo Palon ini masih dipertanyakan keasliannya, bahkan tidak sedikit juga yang menganggap bahwa Sabdo Palon ini hanyalah kisah mitos semata, tapi banyak loh pelajaran baik yang bisa kita petik dari kisah Sabdo Palon Nagih Janji ini. Terlebih, apa yang dikisahkan dalam Sabdo Palon Nagih Janji banyak sekali yang cocok dengan keadaan di Nusantara saat ini. Tapi bagaimana dengan kisah selengkapnya Sabdo Palon Nagih Janji? Kita bahas nanti ya. Kita mulai dengan sejarah Majapahit dulu. Kalau mungkin dulu kita mengenal kerajaan Majapahit waktu pelajaran sejarah di SD, dan sekarang kita sudah lupa. Nih, saya ceritakan lagi tentang sejarah kemunculan kerajaan Majapahit. Dan tentunya kisah ini tidak akan diceritakan secara lengkap di bangku sekolah. Tak banyak yang tahu bahwa berdirinya kerajaan Majapahit ternyata hasil konspirasi dari dua bangsa yang berbeda. Dan tak banyak yang tahu kalau ternyata kerajaan Majapahit ternyata berdiri di atas sebuah tragedi. Apa tragedi dan konspirasi tersebut? Eits, jangan keburu marah dan menghakimi ini ngawur dulu. Konspirasi artinya persekongkolan. Apakah persekongkolan ini jahat? Belum tentu. Bagaimana kisah berdirinya kerajaan Majapahit yang tak banyak diceritakan di dalam bangku sekolah? Sebelum membahas sejarah berdirinya kerajaan Majapahit lebih lanjut, konten dalam video ini dibuat berdasarkan dua referensi buku ini. Yang pertama, Huru-Hara Majapahit dan Berdirinya Kerajaan Islam di Jawa, karya Mukhlis Abdullah. Yang kedua, Sejarah Kelam Majapahit, karya Peri Mardiono. Dua buku ini masih bisa dibeli secara online. Kalian bisa cari di Shopee atau Tokopedia. Tak banyak catatan sejarah tentang kerajaan Majapahit ini. Cerita sejarah tentang kerajaan Majapahit juga cuma bisa dilacak dari beberapa karya sastra kuno dan beberapa prasasti yang tertinggal. Dua karya sastra kuno yang menjadi rujukan sejarah kerajaan Majapahit adalah Pararaton yang berisi kisah para raja dan negara Kertagama. Dua-duanya adalah karya sastra Jawa kuno yang menceritakan tentang dua kerajaan Hindu kuno di Nusantara, yakni Majapahit dan Singosari. Sebelum Majapahit berdiri, terlebih dulu sudah berdiri kerajaan Singosari dan Kediri yang menjadi leluhur dari bangsa Majapahit. Berdirinya kerajaan Singosari ini juga tak
lepas dari tragedi berdarah. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kalian pasti sudah sering dengar nama Ken Arok dong dalam dongeng-dongeng kisah di Jawa. Sebelum kerajaan Singosari berdiri, sebelumnya sudah berdiri kerajaan Kediri terlebih dahulu. Ken Arok lahir saat kerajaan Kediri berkuasa. Ketika dewasa, ternyata Ken Arok jatuh cinta dengan Ken Dedes yang menurut legenda memiliki paras yang cantik. Tapi ternyata Ken Dedes waktu itu ternyata sudah diperistri oleh Tunggul Ametung, seorang bupati kawasan Tumapel, di mana saat itu Tumapel masih menjadi bagian dari kerajaan Kediri. Entah apa yang mendorong nafsu Ken Arok. Ken Arok akhirnya mendatangi seorang pembuat keris yang bernama Empu Gandring. Empu Gandring pun akhirnya membuatkan sebuah keris yang memang sudah dipesan sehari sebelumnya oleh Ken Arok. Tapi kemudian Ken Arok malah menusukkan keris itu sendiri ke tubuh Empu Gandring. Mengapa Empu Gandring dibunuh oleh Ken Arok? Karena Empu Gandring dianggap oleh Ken Arok tidak menyelesaikan pesanan tepat waktu. Saat Ken Arok menagih pesanannya, sarung keris itu ternyata belum jadi. Ya memang belum jadi, karena Ken Arok sebenarnya maksa untuk bikin keris dalam waktu sehari semalam aja. Empu Gandring yang marah karena ditusuk oleh Ken Arok akhirnya mengutuk Ken Arok. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Empu Gandring sempat berkata bahwa keris itu akan meminta tumbal dari 7 turunan Ken Arok. Ternyata keris yang dipesan di Empu Gandring ini dipakai oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan cara inilah akhirnya Ken Arok bisa memperistri Ken Dedes. Padahal saat itu Ken Dedes sedang mengandung bayi dari Tunggul Ametung. Setelah Tunggul Ametung dibunuh, Ken Arok akhirnya bisa menguasai Tumapel. Dan sejak saat itu kerajaan Kediri runtuh dan berganti menjadi kerajaan Singosari. Tumapel didapuk menjadi ibu kota kerajaan Singosari dan wilayahnya mencakup sekitar Kabupaten Malang, Kediri, dan sekitarnya saat ini. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya kerajaan Singosari bisa digulingkan oleh keturunan kerajaan Kediri. Tepatnya terjadi 70 tahun kemudian. Bagaimana ceritanya? Singkat cerita, kerajaan Singosari akhirnya berganti beberapa pemimpin setelah Ken Arok lengser. Raja terakhir dari kerajaan Singosari adalah Prabu Kertanegara, keturunan dari Ken Dedes dengan Tunggul Ametung dahulu. Prabu Kertajaya ini memiliki menantu bernama Raden Wijaya. Padahal Raden Wijaya ini adalah cicit dari pernikahan Ken Arok dengan Ken Dedes. Jadi, Prabu Kertanegara sengaja melakukan pernikahan sedara dengan tujuan untuk menstabilkan politik kerajaan Singosari agar tidak terjadi perebutan kekuasaan antara keturunan Ken Arok dengan keturunan Tunggul Ametung kelak. Karena dulu kerajaan Kediri digulingkan oleh pendiri kerajaan Singosari, akhirnya pada tahun 1292 muncul Jayakatwang yang melakukan pemberontakan pada kerajaan Singosari. Jayakatwang ini adalah keturunan kerajaan Kediri yang merasa sakit hati karena leluhurnya dijatuhkan oleh kerajaan Singosari. Karena pertahanan dalam negeri kerajaan Singosari lemah saat itu, maka Prabu Kertanegara berhasil dibunuh oleh Jayakatwang dan kerajaan Kediri berhasil didirikan kembali. Raden Wijaya berhasil selamat dari tragedi pemberontakan. Ia pun melarikan diri ke Madura dan bertemu dengan Bupati Sumenep yang bernama Arya Wiraraja. Raden Wijaya akhirnya berkonspirasi dengan Arya Wiraraja untuk menggulingkan Jayakatwang. Jika rencana ini berhasil, Arya Wiraraja akan mendapatkan imbalan politik. Ia pun akhirnya memberikan sebuah ide yang sangat brilian kepada Raden Wijaya. Beginilah ide tersebut. Raden Wijaya harus kembali ke Jayakatwang dan menyatakan menyerah pada kekuasaan Jayakatwang. Lalu, Raden Wijaya harus mengabdi selama beberapa waktu menjadi bawahan Jayakatwang. Baru setelah itu, aksi kudeta terhadap Jayakatwang dilakukan. Usul ini diterima oleh Raden Wijaya. Ia pun menyeberang kembali ke tanah Jawa dan menghadap Jayakatwang di istananya di kerajaan Kediri. Ia dan pengikutnya menyatakan menyerah dan tunduk kepada kekuasaan Jayakatwang. Jayakatwang pun percaya dan menerima Raden Wijaya menjadi bawahannya. Setelah beberapa lama menjadi bawahan, Raden Wijaya kemudian meminta sebidang tanah kepada Jayakatwang untuk dibuka sebagai lahan pemukiman dengan ia sebagai pemimpin di situ. Karena loyalitas dari Raden Wijaya,
Jayakatwang pun menyetujui dan memberikan sebuah hutan kepada Raden Wijaya yang terletak beberapa kilometer di sebelah selatan Surabaya. Hutan ini disebut dengan hutan tarik, terkenal angker dan sangat gelap. Tapi mitosnya, di bagian tengah hutan ini terdapat sebuah tanah lapang yang tidak diselimuti pepohonan sama sekali. Sehingga kalau malam, sinar bulan bisa bebas menerangi wilayah ini. Warga akhirnya menyebutnya sebagai Terang Wulan, atau kalau disebut secara cepat jadi Trowulan, dan daerah itu menjadi Trowulan di saat ini. Hutan tarik juga banyak ditumbuhi pohon berbuah yang bisa dikonsumsi. Buah ini bernama maja atau mojo, tapi rasanya pahit sekali, sehingga saat mengkonsumsinya orang-orang dengan spontan berkata mojo pahit. Akhirnya wilayah ini pun lebih dikenal sebagai Mojopahit atau Majapahit. Sampai sekarang, daerah bekas tumbuhnya buah mojo ini masih mengadaptasi nama mojo di depan untuk menyebut nama wilayah seperti Mojo Agung, Mojokerto, Mojosari, dan lain-lain. Kampung Majapahit pun dengan cepat berubah menjadi kota Majapahit yang maju di bawah kepemimpinan Raden Wijaya. Suatu ketika, tepatnya di tahun 1293, Majapahit kedatangan ribuan tentara Kekaisaran Mongol yang masuk melalui Sungai Brantas. Kedatangan ribuan tentara Mongol ini adalah untuk membalas dendam kepada Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara ini adalah raja terakhir dari kerajaan Singosari yang telah mempermalukan utusan dari Kekaisaran Mongol. Jadi, sewaktu kerajaan Singosari masih dipimpin oleh Prabu Kertanegara dulu, kerajaan Singosari sempat mau ditaklukkan oleh Kekaisaran Mongol. Tapi, Prabu Kertanegara tidak mau mengakui kedaulatan Kekaisaran Mongol atas kerajaan Singosari. Bahkan, utusan Mongol saat itu justru dilukai wajahnya, sehingga ia pulang dengan kondisi yang terhina. Penolakan Prabu Kertanegara ini membuat Kaisar Mongol saat itu, Kubilai Khan, marah besar. Ia menuntut balas pada kerajaan Singosari pada tahun 1293 ini. Raden Wijaya yang mengetahui dendam Kaisar Kubilai Khan ini akhirnya memanfaatkannya untuk menjatuhkan Jayakatwang. Ia bilang bahwa kerajaan Singosari telah ditaklukkan oleh Jayakatwang. Jika ingin membalas dendam, hancurkan saja Jayakatwang berserta kerajaannya. Pasukan dari Majapahit bersedia membantu penghancuran tersebut, dan tentara Mongol ini pun setuju. Akhirnya, Raden Wijaya pun berkonspirasi dengan tentara Mongol untuk menyerbu istana kerajaan Kediri yang ada di daerah Daha, Kediri. Penduduk Majapahit ternyata sudah disiapkan oleh Raden Wijaya untuk menghadapi peperangan selama pembangunan Majapahit ini berlangsung. Pada bulan Maret tahun 1293 Masehi, peperangan terjadi di Daha, Kediri antara pasukan Jayakatwang melawan pasukan Mongol dan pasukan Majapahit. Lebih dari 5.000 orang tewas dalam peperangan ini. Jayakatwang juga tewas terbunuh dalam tragedi ini. Setelah istana kerajaan Kediri bisa ditaklukkan, peperangan pun berakhir dengan kemenangan ada di tentara Mongol dan tentara Majapahit. Tentara Mongol akhirnya merayakan kemenangan ini dengan cara berpesta dan mabuk-mabuk. Tapi, Raden Wijaya dan pasukannya tidak ikut dalam selebrasi ini. Ia justru menyusun siasat baru untuk menyerang tentara Mongol yang sedang lengah. Di saat tentara Mongol larut dalam pesta mabuk-mabukan itulah, pasukan Majapahit bergerak menyerang tentara Mongol dan membunuh siapa saja yang ada di depan mereka. Tentara Mongol yang sedang tidak siap dan ketakutan, akhirnya terpukul mundur dan kembali ke negaranya. Dalam peristiwa penyerbuan tersebut, sekitar 3.000 pasukan Mongol tewas di tangan tentara Majapahit. Setelah berhasil mengusir tentara Mongol dengan kondisi yang mengenaskan, Raden Wijaya pun dilantik menjadi raja pertama dari kerajaan Majapahit. Menurut Peri Mardiono, dalam buku sejarah Kelam Majapahit, Raden Wijaya dilantik menjadi raja Majapahit pertama pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau tanggal 10 November tahun 1293 dalam kalender Masehi. Tanggal tersebut akhirnya diyakini sebagai hari lahirnya kerajaan Majapahit. Dendam Raden Wijaya atas pemberontakan Jayakatwang dulu akhirnya terbalaskan. Keturunan Ken Arok dan Ken Dedes akhirnya kembali melanggengkan kekuasaan leluhurnya di tanah Jawa dengan kerajaan baru yang bernama Majapahit, dan kelak keturunan Majapahit juga yang berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah rezim Prabu Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit juga lumayan berumur lama. Kerajaan ini ternyata mampu eksis hingga sekitar 300
3 abad kemudian. Tapi entah karena kutukan Empu Gandring atau bagaimana, sewaktu Ken Arok membunuh Empu Gandring dahulu, di balik kejayaan Majapahit juga banyak tragedi dan konflik perebutan tahta di antara keturunan raja-raja Majapahit yang pada akhirnya menutup sejarah kerajaan Majapahit itu sendiri. Bila kita lihat, keturunan raja-raja Majapahit memang lahir dari keturunan Ken Arok atau Raden Wijaya tadi. Dan di masa kini, mulai banyak orang yang kembali membicarakan tentang keruntuhan kerajaan Majapahit. Karena konon, ada sebuah legenda dari pendeta atau penasihat raja yang mengiringi raja-raja Majapahit yang konon katanya akan kembali ke bumi Majapahit setelah 500 tahun dari keruntuhan Majapahit untuk mengembalikan kejayaan bumi Nusantara dan membuat seluruh dunia terpukau dengan kilaunya kemajuan Nusantara. Bagaimana cerita tentang legenda ini? Dan apakah nanti kerajaan Majapahit akan kembali di waktu sekarang atau masa depan? Apakah nanti masyarakat Jawa akan dikembalikan sesuai adat istiadat dan budaya leluhur Majapahit sesuai Sumpah Sabdo Palon sebelum ia berpisah dengan raja terakhir dari Majapahit? Tunggu kelanjutannya di video-video selanjutnya ya.